Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 5. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelum kami membahas, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Arfa. Saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Benedikta Vintartigo. Saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Delmano. Saya akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Yosef Maria Kurniawan Bakin. Di sini saya akan membahas tentang struktur ekonomi. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Konsep pendapatan nasional. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain: 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengganti barang modal. Keempat, pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kelima, pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Produk domestik bruto itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, produk domestik bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, menggunakan pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan, produk domestik bruto adalah jumlah batas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, produk domestik bruto adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan pemerintahan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian
dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang ketiga, investasi. Investasi atau secara lebih spesifik, investasi domestik swasta bruto adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlakukannya. Definisi ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi satu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus tersediaan barang. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan, kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, faktor sumber daya manusia, yang kedua, faktor sumber daya alam, yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat, faktor budaya, dan yang kelima, sumber daya modal. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya ialah yang pertama, korupsi, yang kedua, laju inflasi, yang ketiga, tingkat suku bunga, yang keempat, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan yang kelima, situasi keamanan yang tidak kondusif. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Menurut Khursyid, pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan, distribusi, pendapatan, dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Dalam Islam terdapat instrumen ekonomi yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, infak, yang kedua, zakat, yang ketiga, sedekah. Faktor pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam sama halnya dengan konsep konvensional. Dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Islam juga melihat faktor-faktor di atas juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya yang dapat dikelola atau investable resource. Yang kedua, human resource. Yang ketiga, wirausaha atau entrepreneurship. Dan yang keempat, teknologi. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.
Dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dikenal dua macam struktur ekonomi, yaitu struktur agraris adalah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang berikut industri, di mana struktur ekonomi didominasi oleh sektor-sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada yang termasuk negara industri maju, negara-negara Eropa, dan negara-negara lainnya termasuk negara industri. Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan 4 macam sudut tinjauan, yaitu yang pertama, tinjauan makro sektoral. Sebuah perekonomian dapat berstruktur, misalnya agraris, industri, atau niaga, termasuk dalam sektor produksi apa mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Yang kedua, tinjauan keruangan atau spasial. Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesahan atau tradisional yang berstruktur kekotaan atau modern. Hal ini tergantung apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologi yang sudah relatif modern yang mewarnainya. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau bourgeois, tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan. 4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralitis dan yang desentralitis. Ditinjau secara makro sektoral, struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencarian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam berkaitan ini, berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbang utama pendapat nasional adalah sektor industri pengelolaan dalam kaitan dalam Indonesia baru bergeser dari struktur agraris ke struktur industrial. Pergeseran struktur ekonomi secara makro sektoral ini senadah dengan pergeseran secara spesial kekotaan atau modern. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih pesat daripada desa-desa. Porsi penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, bukan semata-mata karena urbanisasi, tetapi juga karena mekar dan perkembangannya kota-kota. Kehidupan sehari-hari yang semakin modern tercermin tidak sama dari perilaku konsumsi masyarakat, tetapi juga dari teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan.